Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha ma'al muhsinin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbal. Katakanlah wa sallallahu rasul. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang dimaksudi Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga rakaat kita dan sholat jamaah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, utusan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh, masih menyambut tentang sukses mencari ilmu. Sudah kita sampaikan beberapa hal, syaratnya, caranya, niatnya yang kita sampaikan tadi malam. Niat dalam mencari ilmu semuanya itu bermuara kepada kesuksesan kita di dalam mencari ilmu tersebut. Sukses dalam arti mendapatkan ilmunya, dan sukses memanfaatkan ilmunya juga, dan sukses untuk mengajarkan kepada orang lain. Malam hari ini ada satu lagi yang akan disampaikan, bahwa untuk sukses mendapatkan ilmu diperlukan kesungguhan. Sebagaimana ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepadaku, maka akan kami tunjukkan jalannya. Sesungguhnya Allah sangat menyenangi, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan jalan itu, akan mudahkan jalan itu. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang sangat populer yang sudah kita ketahui, man salaka tariqan yang tadi sufi ilmu sahalakallahu tariqan ila jannah. Karena siapa yang memudahkan dirinya mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah juga sungguh-sungguh. Kalau kita berlari menuju Allah, kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita. Ada timbal balik yang sama, akan lebih. Maka Bapak Ibu, mari kita senantiasa upayakan dalam usia yang mungkin ya katakan sudah di atas 50 juga ya, 50, tapi kita tetap semangat untuk mencari ilmu. Sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Nah, kesungguhan itu nampak pada caranya. Kalau kita mencari ilmu dengan mendengarkan, dengan mencatat, dengan mempraktekkan, itu nanti hasilnya berbeda. Dalam ilmu pendidikan, kalau orang belajar mendengarkan, yaitu dengan cara mendengarkan, itu hasilnya cuma 30%. Kalau dengan berbicara atau mempraktekkan dalam arti mengucapkan, itu hasilnya 70%. Bagaimana supaya hasilnya bisa 100%? Ya semuanya itu yang mendengarkan, yang mencatat, yang mempraktekkan, itu hasilnya akan 100%. Atau 99,9%. Nah, itulah wujud dari sebuah kesungguhan ketika kita mendapatkan ilmu. Kesungguhan yang kedua adalah waktu. Waktu kita mencari ilmu itu juga sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi ketenangan kita di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Kapan waktu terbaik? Waktu terbaik mencari ilmu adalah malam hari. Jadi kalau kita nasihat atau kita bangun di malam hari, itu akan lebih kuat dan terkesan. Jadi kalau kita belajar di malam hari, itu apa yang kita pelajari itu akan lebih kuat tertanam dalam diri kita dan sangat berkesan. Berkesan berarti apa? Ya mudah diingat. Itu Bapak Ibu untuk waktunya, ya untuk waktunya. Sehingga Bapak Ibu mungkin bisa melihat di beberapa mungkin di awal pesantren itu ada istilah santri kalong. Berarti Bapak Ibu mungkin santri kalong. Santri kalong itu ya kalau ngaji malam hari siang tidur gitu. Tapi kalau itu kita tidak mungkin melakukan itu karena kalau kita siang hari bekerja. Sehingga waktu terbaiknya ya ketika masih dalam
hari gunakan waktu sebaik-baiknya. Itu menunjukkan bahwa itu adalah kesungguhan. Bentuk kesungguhannya adalah itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin malam hari bekerja, ya monggo waktu Bapak Ibu seperti hari ini, habis maghrib, habis subuh, itu juga termasuk waktu-waktu yang terbaik untuk mempelajari ilmu, karena insya Allah masih fresh, belum banyak memikirkan hal-hal lain, sehingga itu juga merupakan waktu terbaik. Yang ketiga Bapak Ibu, terkait dengan kesungguhan, memang ada orang yang mudah mengingat, ada orang yang lama mengingat. Yang mudah mengingat itu artinya dia itu mungkin membaca sekali atau menyakat sekali itu langsung hafal. Tapi ada juga yang menghafalkan berkali-kali itu tidak hafal. Ya, tetapi Bapak Ibu itu semuanya sama di sisi Allah sama. Karena biasanya orang yang mudah hafal itu juga biasanya mudah lupa. Sehingga untuk menahan atau mempertahankan hafalannya itu, maka setelah hafal pun dia harus mengulang. Demikian juga kalau orang yang lama hafalnya itu mendapatkan pahalanya justru di depan. Ketika mengulang supaya hafal, itu dia mendapatkan pahala. Misalnya 10 kebaikan, mengulangnya berkali-kali di awal. Sedangkan orang yang cepat hafal, kapan mengulangnya? Yang mengulangnya setelah hafal, diulang supaya tidak lupa. Ya, itu Bapak Ibu, kesungguhan kita di dalam mencari ilmu itu merupakan kunci sukses juga supaya kita betul-betul memperoleh ilmu yang bermanfaat sebagaimana doa kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.